Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, kami akan membahas sebuah materi untuk tugas besar RBL Fisika Dasar 1 mengenai penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB-TKA yang beranggotakan yang pertama Trivena Uli Oktaviani Tambunan dengan NIM 121470005, yang kedua Piping Lestari dengan NIM 121470008, yang ketiga Taza Afifa Farnella dengan NIM 121470001, yang keempat Muhammad Sultan dengan NIM 121470007, dan yang terakhir Raihan Setia Nurul Purnama dengan NIM 121470003. Langsung saja ke pembahasan kami, yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai suatu permainan. Layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau jerat, lalu ada sebagai alat bantu penelitian ilmiah, serta media alternatif. Pada permasalahan sederhana, ketika seorang anak akan menerbangkan layang-layang, maka ia harus berlari dan menyiapkan ancang-ancang yang cukup jauh, kemudian menarik talinya, sehingga layang-layang itu terbang ke atas dengan memanfaatkan hembusan angin yang ada. Sejarah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Swiss, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip kerja pada layang-layang. Suatu layang-layang dapat terbang karena beberapa faktor. Pertama adalah masalah desainnya. Pada layang-layang, desainnya dibuat simetris, artinya bila dipotong membujur maupun melintang, akan diperoleh dua bagian sama ukuran, sehingga saat terbang ia memiliki keseimbangan. Kedua, gaya angkat pada layang-layang. Ketika kita lihat layang-layang terbang dalam posisi miring, hal itu terjadi karena ada gaya yang mengangkat layang-layang tersebut. Pada proses praktek penerbangan layang-layang ini, dapat disimpulkan bahwa gaya angkat atau lift dapat dihasilkan karena adanya perbedaan kecepatan di antara dua permukaan, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara permukaan atas dan permukaan bawah layang-layang. Aliran udara di atas lebih besar daripada di bawah layang-layang, sehingga tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah layang-layang, sehingga menimbulkan gaya angkat pada layang-layang tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli. Kemudian faktor ketiga karena aliran udara yang dibelokkan. Ketika aliran udara dibelokkan, terjadi gaya aksi-reaksi seperti pada hukum Newton 3, yaitu antara aliran udara dan objek yang membelokkan udara tersebut, tetapi mengikuti bentuk permukaan di dekatnya. Streamline aliran fluida tersebut akan berubah sesuai dengan bentuk permukaan di dekatnya. Hal ini menyebabkan aliran udara terbelokkan ketika mengenai permukaan layang-layang. Kemudian faktor yang keempat, karena adanya tali atau benang sebagai penyangganya ketika terbang atau akan terbang. Tali tersebut menyebabkan adanya tegangan tali sehingga posisi layang-layang tetap berada di atas atau terbang. Jika tidak ada tali, maka layang-layang tersebut akan jatuh ke bawah
karena adanya gaya gravitasi dari bumi. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah mekanika fluida di mana peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan. Dengan penurunan tekanan tersebut, maka gaya sama dengan tekanan. Apabila kecepatan udara di atas permukaan semakin besar dan kecepatan udara di bawah semakin kecil, maka tekanan pada permukaan bawah layang-layang semakin besar, sehingga gaya angkat pada permukaan layang-layang juga semakin besar. Mekanisme yang terjadi pada layang-layang sama halnya dengan yang terjadi pada pesawat terbang. Pesawat dapat terbang akibat adanya gaya berat dan gaya angkat yang mengakibatkan pesawat dapat terbang. Setiap sesuatu yang menempati ruang memiliki massa. Setiap massa yang terpengaruh oleh medan gravitasi memiliki berat. Setiap komponen pesawat terbang mulai dari kerangka pesawat, penumpang, sampai dengan bagasi menambah berat pesawat terbang tersebut. Jadi gaya ini akan menjadikan pesawat jatuh ke bumi akibat pengaruh gaya gravitasi, sehingga pesawat harus ditahan supaya tidak jatuh. Kesimpulan, semakin tinggi layang-layang terbang, maka tekanan udara atau angin yang diterima oleh layang-layang semakin besar. Fenomena ini merupakan contoh penerapan prinsip hukum Bernoulli dan hukum Newton 3. Kelebihannya yaitu, yang pertama, alat mudah untuk dibuat. Yang kedua, alat dapat berguna untuk melakukan beberapa penelitian. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat sangat murah. Kekurangannya, yang pertama, alat tidak bisa digunakan di kondisi cuaca tertentu. Yang kedua, harus ada cukup angin yang bertiup agar alat bisa terbang. Yang ketiga, sulit membuat alat yang dapat terbang dengan stabil.